Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Novitasari, NIM 4022000081 dari kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Madinah pasca hijrah Nabi dan juga perjanjian Hudaybiyah. Peradaban Islam di Madinah pasca hijrah Nabi. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan juga putus asa. Dakwah ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam bertujuan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual yang diwajibkan. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya, dan juga mengamalkannya. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi, yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijrah atau September 622 Masehi. Fungsi masjid saat itu adalah sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah dan akhlak. 2. Sebagai tempat belajar agar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat bermusyawarah. 6. Menjadi tempat penyusun strategi perang. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus menyebar ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar dibangun ini sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian yang dengan begitu adilnya. Pasar Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menguntungkan dan jauh dari riba. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Piagam Madinah merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Islam di Madinah, digunakan untuk dipatuhi bersama antar pihak yang terkait. Isi Piagam Madinah atau The Charter of Madinah. 1. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan masalah masyarakat Madinah dengan musyawarah dan berlandasan keadilan. 2. Bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama, juga harus menghormati agama orang lain. 3. Bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. 4. Bidang perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. 5. Bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan riba, dan penipuan dilarang dalam ekonomi Islam. 6. Bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar. Kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah dengan tujuan untuk menjalankan ibadah haji, sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata, kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Dan kaum muslimin hanya boleh memakai pakaian ihram. Setelah perjalanan itu akhirnya sampai ke telinga kaum Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid ibnu Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Dan Nabi pun mencari cara untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yaitu keliling mengitari pegunungan. Akhirnya rombongan sampai di daerah Al-Hudaybiyah. Hanya Utsman bin Affan yang boleh menjalankan umroh. Kaum Quraisy percaya bahwa
Kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh, bukan untuk berperang. Akhirnya melakukan perundingan, maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah: 1. Diberlakukannya senjata antara Mekah dengan Madinah 10 tahun. 2. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. 4. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. 5. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiyah karena suatu kelemahan dan kekalahan dan ada intrik dari orang-orang Quraisy di Mekah. Tetapi seiring jalannya waktu, hasil dari perjanjian ini pun mulai terlihat dalam perjanjian Hudaybiyah, ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang muslimin dan perjuangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.